dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada surah baru, surah ke-15, surah Al-Hijr, dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas segala perjuangan, ikhtiar, kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita memasuki acara beranda ngaji bareng online kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam acara ngaji bareng online ini, dan Alhamdulillah Ustadz pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita 857 orang peserta, di mana kita baru saja menuntaskan membaca 9 ayat pertama dari surah Al-Hijr ini Ustadz. Nah, sekarang demikian Ustadz, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Hijr ini diawali dengan fawatihus suwar, huruf hijaiyah, biasa disebut dengan huruful muqatta'ah. Ya, huruful muqatta'ah ini sejak lama kita nggak pernah tahu artinya apa. Kitab-kitab tafsir terjemahan pun juga disebutkan alif lam ra, alif lam mim, kaf ya ain sad, ta sin mim, ain sin qaf. Hanya disebutkan Allahu a'lam bi muradihi. Hanya Allah yang tahu artinya. Tapi setelah terbit buku yang sangat mengagetkan dunia, ya, saya kira buku inilah yang pertama merintis dan menemukan computerizing Quran ini, ya. Jadi ternyata ada ayat yang mengisyaratkan dalam Al-Quran, ya, surah Al-Mudaththir, wa 'alaiha 19, dan di atasnya ada angka 19. Apa yang dimaksud angka 19? Quran itu dirumuskan di dalam rumus kombinasi antara angka yang paling rendah 1 dan angka yang paling tinggi 9. Kombinasi 1 dan 9 atau 19 itu angka paling sulit untuk dijadikan pembagi. Nah, dua-duanya ganjil paling bawah dan paling atas. Tapi justru Al-Quran menggunakan rumus 19 ini membuktikan betapa ajaibnya penyusunan huruf demi huruf Al-Quran itu, yang bisa dibagi habis huruf-hurufnya dengan perkalian atau pembagian 19. Kita pernah menguji dan komputer mampu membantu kita, ya. Quran itu bisa diindeks. Setiap surah bisa kita indeks, misalnya alif lam mim. Komputer bisa disuruh semua huruf, semua kosakata yang diawali dengan alif jejer dari atas ke bawah, dan semua kosakata yang diawali dengan lam dan mim jejer dari atas ke bawah. Gampang, suruh komputer jumlahkan sama dengan sekian, maka jumlahnya itu kosakata tersebut harus dibagi habis 19. Iya, inilah yang luar biasa. Dan ayat yang kita baca sekarang ini
juga tidak luput dari itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kombinasi angka 19 ini yang akan membuat kita itu takjub, dan inilah paling banyak masuk banyak sekali orang masuk Islam di Amerika gara-gara buku yang sangat monumental ini. Ini bukunya, buku yang sangat monumental, ditulis oleh Profesor Rashad Khalifah, Quran Visual Presentation of the Miracle of the Quran. Nah, dia mengawali dengan ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu ialah Iqra, surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu nanti bisa periksa di rumah. Kosakata yang digunakan 5 ayat itu 19 kosakata. Jumlah ayatnya surah Al-Alaq itu 19. Hitung dari bawah ke atas, Qul surah Bin-Nas, Qul surah Bi-Falaq, sampai urutan ke-19 berjumpa Iqra bismi rabbik, surah yang tadi pertama Tuhan turunkan. Dari atas ke bawah, amma yatasaalun, anak tangga ke bawah itu Abasa wa tawalla, sampai anak tangga ke bawah. Anak tangga ke-19 juga berjumpa lagi surah Al-Alaq. Jumlah ayatnya 19, jumlah keseluruhan kosakatanya itu bisa dibagi 19. Jumlah surah dalam Quran 114 dibagi 19 sama dengan 6. Jumlah basmalah dalam Quran 114 bisa dibagi 19 sama dengan 6. Ironi, karena ada satu surah tidak punya basmalah, yaitu surah At-Taubah. Tapi ada juga satu surah double basmalahnya, yaitu surah An-Naml, surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka jumlah basmalah dalam Quran itu 115, maka tidak bisa dibagi 19. Kalau kita copot basmalahnya surah Al-Fatihah, maka rusak, hancur Al-Quran, tidak bisa lagi dibagi 19. Maka itu jangan pernah ada yang mengatakan basmalah bukan surah. Basmalahnya surah Al-Fatihah bukan ayat pertamanya Al-Quran, karena itu nanti merusak Al-Quran. Karena jumlah kata ismun yang menyusun bismillah, itu ismun dalam Quran itu 19. Kalau dicopot basmalahnya Al-Fatihah, hanya 18. Jumlah Allah dalam Al-Quran itu, Bapak sekalian, itu 2000, dalam buku saya ada itu, dan 2000 sekian, nanti saya lihat. Itu kalau tidak dimasukkan basmalah sebagai ayat pertamanya Al-Fatihah, maka rusak Al-Quran. Ar-Rahman 57 kali terulang dalam Quran. Itu dibagi 19 sama dengan 3. Jumlah Ar-Rahim dalam batang tubuh Al-Quran 114, maka itu dibagi 19 sama dengan 6. Nah, kemudian juga ada sekitar 10 ayat yang diawali alif lam mim, sama juga itu. Ya. Surah Al-Baqarah diawali alif lam mim. 3 juz itu. Seluruh kosakatanya bisa dibagi habis 19. Ya, kemudian 10 surah yang lainnya alif lam mim diawalinya kan, tapi itu juga sama. Jadi kalau dikumpulkan, dijumlah totalkan keseluruhan ayat, keseluruhan surah yang diawali dengan alif lam mim, dijumlah totalkan, itu pun juga bisa dibagi 19 seluruh kosakatanya yang diawali dengan alif lam dan mim. Kaf ha ya ain shad, jumlah kosakatanya bisa dibagi 19 dari huruf K, H, Ya, dan Ain Shad. Ada surah Nun, surah Qaf, itu juga bisa. Huruf Qaf, kosakata yang digunakannya bisa dibagi 19. Sama dengan ayat yang kita baca di sini. Alif Lam Ra dalam Al-Quran itu ada 4 ayat ya, yang diawali dengan Alif Lam Ra. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Surah Al-Hijr yang kita baca ini, jumlah alifnya itu, kosakata dari alif itu
493 kosakata. Kemudian lamnya 323 kali. Nah, kemudian huruf ra, jumlah kosakata yang diawali dengan huruf ra dalam surah Al-Hijr ini 96 kali. Jadi keseluruhan jumlahnya itu 912. 912 kosakata dibagi 19 sama dengan 48. Dahsyat kan Bapak? Ini ada ditunjukkan semua di buku ini ya. Kemudian juga surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu diawali juga dengan alif lam ra. Jumlah alifnya di dalam surah itu 585. Jumlah kosakata yang diawali huruf lam 452. Jumlah ra-nya 160 sama dengan 1197. Dibagi 19 sama dengan 63. Dahsyat. Kemudian juga surah lain, surah Yusuf yang pernah kita baca itu diawali dengan alif lam ra juga. Jumlah kosakata yang diawali huruf alif di dalam surah Yusuf itu 1306. Jumlah lamnya 812, rahnya itu 257. Sama dengan 2375 dibagi 19 sama dengan 125. Nah, surah Hud diawali juga dengan alif lam ra. Jumlah huruf alifnya 1370, jumlah huruf lamnya 913 ya. Kemudian totalnya itu 249 ditambah dengan 325 ya. Masya Allah, itu 2489 dibagi 19 sama dengan 131. Dan yang terakhir surah Yunus juga diawali alif lam ra. Kosakata yang diawali huruf alif itu 1319, lamnya 913, ra-nya 257, jumlah totalnya 2489 dibagi 19 sama dengan 131. Inilah yang membuat Profesor Roger Berkeley. Profesor Roger Berkeley ini adalah seorang guru besar linguistik di Sorbonne University Prancis ya. Juga menulis buku yang mengagumi penulisan huruf Al-Quran. Di sini disimpulkan dengan kombinasi huruf yang misteri tadi itu, mustahil Al-Quran itu buatan manusia. Apalagi dalam era belum ada komputer. Kalau komputer sekarang ini mungkin masih bisa membantu ya. Dalam era komputer seperti ini pun mustahil ada orang yang bisa menyusun komposisinya itu dengan angka 19 sebagai angka pembaginya. Menurut para sarjana matematik, angka yang paling berat untuk digunakan angka pembagi angka 19. Justru Al-Quran itu menggunakan angka 19 sebagai angka pembagi. Persis itu yang dikatakan dalam surah Al-Mudassir, wa 'alaiha 19, dan di atasnya ada angka pembagi 19. Jadi kalau ada Quran tidak bisa dibagi 19 kosakatanya, maka itu Quran palsu. Ini yang disebut dalam Al-Quran, ya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Ya, kamilah yang menurunkan Quran, kami pula yang akan memeliharanya. Nah, sehebat apapun orang akan mencemooh Al-Quran, pasti akan mati langkah. Mulai dari nabi palsu pada masa Nabi Musailimatul Kadzab berusaha untuk memalsukan Quran, menandingi Quran, tapi tidak bisa. Ayat surah yang paling pendek dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Itu pernah diperlombakan di pintu Ka'bah. Seluruh sastrawan dunia datang untuk menguji kehebatan Wesrendranya Saudi Arabia pada waktu itu, yaitu Musailimah namanya, Musailimah Al-Kadzab. Aku sanggup menciptakan tandingan Quran. Dia tulislah tandingannya surah Al-Kautsar. Inna atainakal muhajir fasholli lirabbika wahajir inna rabbaka larjulun fajir. Diludahi oleh para
seniman, oleh sastrawan pada waktu itu nggak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Ini nggak layak untuk disandingkan dengan Inna A'tainakal Kautsar. Ya, dia coba lagi, dia palsukan Al-Qarya Mal-Qarya wa Madraka Mal-Qarya, ya, dan itu pun juga gagal, dan sehingga dia frustrasi. Al-Fil Mal-Fil wa Madraka Mal-Fil, Inna Rabbaka Labilul Fajir. Nah, itu juga nggak bisa. Maka itu banyak bukti yang ditunjukkan dalam Al-Quran, tadinya menghina, mengejek, memandang enteng Al-Quran, tapi lama-kelamaan, oh, itu takjubnya luar biasa. Satu di antaranya orang itu ialah yang masih hidup, yaitu Profesor Jerry Wills. Jerry Wills ini adalah seorang penasehat pribadinya Presiden Amerika, Donald Trump yang baru lalu. Inilah yang punya gagasan, pulangkan semua orang Islam dari Amerika itu ke negerinya masing-masing. Nggak ada gunanya Islam di Amerika, bikin teroris segala macam. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kok nggak bisa? Nggak mempan surat-surat itu, bahkan Islam semakin kuat. Sebagai seorang profesor, dia mencoba untuk mendalami Al-Quran. Apa sih Quran itu yang dijadikan pujaan oleh umat Islam? Ya, profesor dari Northwestern University ini di Illinois 9 bulan cuti. Nah, selama 9 bulan itu dia menulis satu buku, ya, dari A sampai Z Al-Quran itu dia baca betul, tentu versi bahasa Inggrisnya. Tapi dia membuat catatan-catatan kaki dan dia juga membuat komentar. Maka dia gemetar. Dia kumpul seluruh rektor di Amerika, ya, di State Department, di White House. Dia katakan, siapa di antara kalian yang pernah membaca Al-Quran dari A sampai Z, ya tidak loncat-loncat. Ternyata para rektor tidak ada yang pernah membaca utuh Al-Quran itu. Lalu dia klaim, akulah yang pernah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa melewati satu ayat pun. Dan hasil karyanya dia tulis dalam sebuah karya yang sangat menakjubkan, menjadi the bestseller versi New York Times itu. Lahirlah bukunya ini, What the Quran Mean and Why It Matters. Nah, inilah bukunya ini. Buku inilah yang menjadi bukti bahwa betapa pembenci Quran itu bisa berbalik 180 derajat. Pantas umat Islam itu kuat karena Al-Quran ini. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada kata lain bahwa hanya Islamlah yang mampu menjinakkan orang-orang Amerika. Saya nggak tahu nasibnya sekarang apa, sudah mu'alaf atau tidak. Bagi kita nggak perlu mu'alaf. Yang penting dia sadar bahwa dia pernah menjadi pembenci nomor 1 terhadap Al-Quran. Sekarang ini menjadi pengagum nomor 1 terhadap Al-Quran. Apa yang terjadi? Tidak sampai di situ saja. Ya, para rektor yang mendengarkan statement dan membaca buku ini, buku ini menjadi the bestseller. Ya, dicetak berkali-kali di edisi di versi New York Times itu. Kan New York Times itu kan buku yang paling bergensi. Siapa yang pernah dibestsellerkan oleh New York Times itu adalah buku yang fantastik di Amerika. Nah, satu di antara yang sedikit buku yang pernah dipromosikan oleh New York Times itu adalah bukunya Gary Wills. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, bukan kita yang akan membela Al-Quran, tapi Quran mampu membela dirinya sendiri. Terbukti setiap orang yang akan mencoba mencelah Quran itu pasti akan mati langka. Termasuk ini, Profesor Jacobsberg ini. Ini juga mu'alaf nih. Ya, profesor linguistik, begitu tertariknya terhadap Al-Quran, dia pergi ke Mesir belajar bahasa Arab, Al-Azhar University 6 tahun. Jadi dia ahli bahasa Arab dan menulis sebuah buku yang kemudian menjadi dosen di lembaga Islam di Perancis itu, ya, selama hidupnya. Dan alhamdulillah banyak sekali followernya kita bisa baca kok. Ini bukunya bisa diakses semuanya ini.
Jacques Barker, Relève de Al-Quran, membaca ulang Al-Quran. Dan ini Bapak bisa juga search di internet. Ini bukunya Gary Wills. Gary Wills ini adalah What the Quran Mean, What the Quran Mean and Why It Matters, karya Gary Wills. Ini Gary Wills. Dan yang monumental tadi yang pertama adalah ini yang angka-angka Quran. Ini aslinya ini Bapak Ibu sekalian. Inilah yang paling berjasa memualafkan para Muslim para profesor di Amerika, karena angka-angkanya ini dia ungkapkan semuanya. Yang dikasih bintang itu adalah angka-angka pertemuannya. Nah, kalau Gary Wills juga lain lagi Bapak Ibu sekalian. Apabila Quran itu disusun per halamannya itu 15 halaman, maka kita akan menemukan halaman-halaman misteri di dalam Al-Quran. Karena ternyata simetrisnya Quran itu pada setiap halaman. Jadi misalnya gini, jadi dikasih tanda panah ya. Jadi tanda panah itu kalau ditutup Quran maka tanda panahnya itu akan bersentuhan secara simetris. Jadi setiap ada beberapa kata dalam satu halaman kanan, padanannya ada di halaman sebelah kiri, penempatannya juga persis sama, sehingga kalau Qurannya ditutup maka bertindisan secara simetris kosakata itu kanan dan kiri itu. Fabi ayya ala rabbikum tukadziban, kanan kiri bertindisan satu sama lain, indah sekali. Itu dicetak emas di penerbit Italia di Eropa. Nah, jadi setiap hari Quran itu luar biasa, ditemukan keajaibannya. Itu belum dari segi meaningnya, belum dari segi postulat akademiknya. Ya, majalah perbukuan baru-baru ini mengklaim bahwa tidak ada kitab suci di dunia ini yang keluar masuk dari laboratorium akademik, laboratorium penelitian selain Al-Quran. Karena postulat yang distatementkan Al-Quran itu akhirnya tidak perlu diuji lagi. Ini artinya bisa menghemat waktu, energi, dan dana penelitian kalau berangkatnya dari postulat Al-Quran. Bahwa bumi misalnya mengalami expanding universe, mengalami pembesaran. Nah, sudah sekian lama Al-Quran mengingatkan kita bahwa planet bumi dan planet-planet angkasa lain itu mengalami expanding universe. Dalam Al-Quran itu disebutkan wa inna lamusiun, dan kami pula yang akan mengembangkan mengembangkan planet-planet itu. Nah, konsekuensi pengembangan itu kan nanti akan bumi menjadi retak-retak. Nah, secara fisika juga para fisikawan membuktikan. Sekian lama Al-Quran itu mengisyaratkan kita bahwa makhluk-makhluk cerdas di dalam angkasa luar itu juga banyak. Bukan cuma di bumi ada manusia cerdasnya, tapi penghuni planet-planet angkasa luar itu, yang galaksi Bima Sakti itu juga ada makhluk cerdasnya. Itu dibuktikan dengan pernyataan puluhan kali ayat mengingatkan kita, ya, walillahi man fis samawati wa yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard. Jadi kata-kata man itu dalam bahasa Arab itu untuk orang-orang yang berakal, makhluk-makhluk cerdas. Kalau ma itu makhluk yang tidak cerdas. Nah, ketika Al-Quran menggambarkan penghuni-penghuni planet angkasa luar itu menggunakan kata man, sama dengan man fil arti, makhluk cerdas, dan siapa-siapa, who, bukan what, ya kan? Ya, who inside the planet, ya kan? Bukan what inside, tapi who itu adalah orang-orang yang cerdas. Nah, Al-Quran mengisyaratkan dari awal, ada who itu bukan only person in the world, ya, di dunia kita ini kan, in the earth kita, tapi juga in other earth itu in other planet also, di situ juga banyak makhluk-makhluk berakal. Jadi ada makhluk INT itu kan ada itu makhluk cerdas yang lain. Bahkan mungkin dia lebih cerdas dari kita. Maka itu kita nggak boleh egois sebagai manusia seolah-olah penjelajah. Ya, Mars saja itu belum dijelajahi sampai sekarang ini. Nah, makhluk angkasa luar itu sudah menjelajahi antar planet. Jadi apakah ada
penghuninya di situ dalam bentuk manusia, Allahu a'lam. Jadi misteri kehidupan ini belum tersingkap semuanya. Ya, Al-Quran sudah mengisyaratkan kepada kita semuanya, manusia bumi ini jangan egois bahwa you are not alone in that planet ya. Dan kita banyak sekali penghuni-penghuni cerdas yang lain. Ya, jadi Quran ini sekarang ini seperti menyentak dunia akademisi ya. Apakah itu dunia kedokteran? Ternyata ya virus corona misalnya atau pandemi dalam Quran itu luar biasa. Sampai ada yang mengatakan misalnya Profesor Ovid itu, kenapa baru kita baca Quran? Itu pertanyaan yang menarik itu, kenapa kita baru baca Quran sekarang? Nah ini sekian lama Al-Quran ini memperkenalkan bahwa virus binatang itu bisa pindah ke manusia. Contohnya, ya, Raja Tsamud yang menyembelih kemudian membuat sate dari unta ajaibnya Nabi Saleh. Semua yang makan daging unta itu hari pertama berubah kulitnya menjadi kuning. Hari kedua berubah kulitnya menjadi merah. Hari ketiga berubah menjadi kulitnya menjadi hitam. Ujung hari ketiga fasbahu fi diyarihim jathimin, kata Quran. Mereka mendengarkan suara yang menggelegar dari langit. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Itu kan pandemi pertama dalam Al-Quran disebutkan. Unta itu membawa virus anthrax. Semua yang makan daging unta itulah termasuk rajanya, Raja Tsamud itu diabadikan dalam Al-Quran. Raja Tsamud mati karena pandemi. Ironisnya, Nabi Saleh dan umatnya yang tidak ikut makan dari daging itu tidak berubah warna kulitnya dan tidak mendengarkan suara langit. Menurut Profesor Ovid, itu karena virus itu membawa penyakit antraks yang serangan pertama itu hati, kemudian hati itu nanti kan efeknya itu penyakit kuning kan, warna kuning, kemudian terjadi kehebatan, terjadilah pendarahan, maka yang keluar dari pori-porinya itu darah, maka hari kedua itu darah keluar dari pori-porinya, kemudian empedunya pecah, maka seluruh cairan dalam tubuhnya itu hitam. Empedu itu kan hitam, maka bukan lagi merah yang keluar tapi hitam. Begitu hebatnya, dahsyatnya pandemi virus antraks itu menyerang gendang telinganya, seperti mendengarkan suara yang amat dahsyat. Padahal orang lain yang tidak ketularan pandemi itu tidak mendengarkan suara langit. Pandemi berikutnya yaitu di dalam kisah Talut dan Jalut. Kalau kamu lewat di satu sungai di Palestina, sungainya itu kata Talut, minumlah dengan cidukan tangan, jangan pakai bejana, ember, timba, gelas. Semua ya pasukan yang minum dengan ember, gelas, timba itu bonyok mulutnya mati karena ada virus ya yang menenggelamkan diri karena tidak tahan panas di permukaan air ya. Nah, itulah yang kena. Virus yang ketiga adalah pandemi yang ketiga, Tairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Raja Abraha di Yaman bawa gajah, membawa unta untuk mengambil alih Ka'bah. Ka'bahnya akan dipindahkan ke Yaman dengan alasan akan menjadi pusat wisata religi internasional. Kalau Ka'bah bisa pindah ke Yaman, belum sampai menyentuh, tiba-tiba datanglah Tairan ababil, burung-burung yang membawa batu-batu. Kalau tafsirnya Syekh Muhammad Abdu, ada serangga yang membawa virus melempari mereka yang pasukan-pasukan Abraha itu. Dahsyat sekali virus itu, yang tersisa hanya tulang belulungnya warna putih. Itu yang diabadikan dalam surah Al-Fil, ka'asfin ma'kul, bagaikan dedaunan yang selat dikunyah-kunyah lalu dimuntahkan, hancur sehancur-hancurnya pasukan Abraha. Ironisnya, kakek Nabi Abdul Muttalib yang ada di dalam sekitar lingkaran mereka itu, dia nggak kena lemparan batu-batu itu. Nah, itu artinya bahwa memang itu azab tuh. Nah, semakin penasaran sekarang para ilmuwan barat, karena statement yang sekian lama di dalam Al-Quran itu, ini baru tersingkap. Dan sampai dikatakan tadi, kenapa kita baru baca Quran? Sekian lama Al-Quran memperkenalkan kita bahwa konsep teknologi pasca panen, pengawetan gabah itu, ya ternyata gabah yang
disimpan tanpa jerami, maksimum bisa bertahan 1 tahun. Gabah itu akan membusuk kalau lewat 1 tahun. Tapi kalau ingin gabahnya itu awet sampai 7 tahun, simpanlah bersama dengan jeraminya. Itu persis instruksinya Nabi Yusuf. Simpanlah ya padi-padiannya itu bersama jeraminya selama 7 tahun. Nah, seperti nenek kita dulu ya, pakai aneh-aneh itu, menyimpan padinya itu dengan menyimpan jeraminya kan, baru diikat jeraminya itu ternyata bisa bertahan sampai 7 tahun. Tapi kalau dipisahkan dengan jeraminya hanya tinggal gabahnya, itu maksimum 1 tahun. Akan terjadi pembusukan, kerusakan gabah itu. Banyak sekali. Ya, kira-kira sekitar 60% ayat-ayat kauniyah dalam Quran, ya, itu bidang garapannya para saintis. Hanya 500 ayat yang menjadi garapannya para ulama. Jadi ayat-ayat fikih, ayat hukum-hukum syariah dalam Quran itu tidak lebih jumlahnya 500 ayat, Bapak Ibu. 6.666 ayat dalam Quran, hanya 500 ayat-ayat hukum syariah. Di wilayah kajiannya majelis ulama itu. Termasuk fikih muamalah, fikih ibadah, termasuk fikih siasa. Itu tidak lebih 500 ayat. Tapi ayat-ayat yang besar jumlahnya itu, ayat-ayat sosiologi, antropologi, kimia, fisika, kedokteran, itulah yang sekitar 6.000 ayat. Nah, para saintis baru bangun sekarang. Ya, maka itu kitab atau terbitan yang the bestseller di Amerika sekarang per hari ini itu belum ada yang bisa menandingi Al-Quran. Kayak pisang goreng loh Bapak. Al-Quran itu dijual. Di Eropa juga sama. Pokoknya buku yang paling laris di seluruh dunia sekarang ini adalah Al-Quran. Baik yang membenci Quran maupun yang cinta, yang tertarik, semuanya pada beli Quran. Jadi pintar juga tuh. Kalau kita di toko-toko buku besar di Amerika seperti Naval Barnes itu ya. Pokoknya rak khusus Quran itu paling diserbu banyak orang. Ada apa ini sebetulnya? Kenapa orang makin tertarik terhadap Al-Quran? Kenapa? Karena prediksi-prediksi Al-Quran itu penelitian mereka membuktikan tidak ada yang benar. Maurice Bucaille yang pertama kali memperkenalkan ayat-ayat sains Quran itu adalah conclusion daripada Maurice Bucaille itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, seluruh pernyataan sains dalam Quran itu tidak ada yang bertentangan dengan sains modern. Nah, ini ada kasusnya di Amerika. Saya masih tugas di Amerika pada waktu itu, ya, sebagai visiting scholars di Judson University, ya. Sering diwacanakan di kampus, ya. Saya tugas di Amerika tidak lama setelah 9/11 itu terjadi. Ya. Nah, itu ada satu kasus. Saya tahu persis karena saya juga ikut menyaksikan meeting-meeting teman-teman di sana yang membahas tentang hal ini. Karena Maurice Bucaille ini adalah seorang ahli biologi. Nah, konsorsium ahli biologi Amerika itu akan mematahkan logika yang dibangun oleh Profesor Maurice Bucaille. Karena dalam bukunya itu lebih Quran on Science Modern itu menyimpulkan bahwa pernyataan sains dalam Quran tidak ada yang bertentangan dengan temuan sains modern. Nah, ada seorang teroris diinterogasi di Pentagon pada waktu itu karena salah seorang teroris itu berkata begini, kenapa Anda nekat mau melakukan ini semua? Ya, memperjuangkan Quran yang maha benar. Ya, semua pernyataannya tidak ada yang bertentangan dengan sains modern. Interrogatornya mengatakan, kata siapa? Itu bukunya Profesor Maurice Bucaille. Jadi rupanya ini dijadikan dalil oleh para pilot itu bahwa ini benar-benar dahsyat Al-Quran ini. Lalu muncullah inisiatif asosiasi profesor biologi di Amerika untuk mematahkan logikanya Maurice Bucaille ini. Dengan demikian, kalau kita patahkan logika yang dibangun oleh Maurice Bucaille dalam buku itu, maka asumsi orang bahwa pernyataan biologi, ayat biologi dalam Quran itu tidak benar, itu nanti akan patah pula logikanya umat Islam.
Nah, sampai saya kembali ke Indonesia setahun lebih pada waktu itu, kesimpulan konsorsium itu tidak ada sampai sekarang ini. Jadi dengan demikian buku Maurice Bucaille itu belum bisa dibantah kebenarannya oleh para ahli yang terkumpul dalam konsorsium biologi di Amerika itu. Ini tidak dipublish informasi ini karena ya ini kan memang apa ya secretnya Amerika ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi sekarang ini? Islam di Amerika itu seperti kata Hillary Clinton, Islam is the fastest growing religion in America today. Agama Islam itu adalah agama yang paling cepat berkembang di Amerika saat ini. Before 9/11 itu umat Islam itu cuma 2,7 juta katanya. Tapi 5 tahun setelah itu berkembang menjadi 7,5 juta. Allahu a'lam, itu temuannya dari Harvard University. Karena kan di Amerika nggak ada statistik agama kan. Tapi ada survei-survei, kemudian analogi-analogi tertentu. Itu bisa kita dilihat internet. Perkembangan di Amerika menurut Harvard University, research itu dahsyat. Bukan hanya di Amerika, tapi di Eropa apalagi. Ya. Di Amerika dulu kan mimpi kita kalau ada senatornya dari seorang Muslim. Sekarang senator Muslim, ya satu laki dua perempuan, satunya pakai jilbab. Mewakili satu state, negara bagian Amerika, coba bayangin. Seorang perempuan jilbab, ya keturunan Ethiopia, Muslimah, bisa menjadi senator. Amerika, di Inggris, 3 wali kotanya Muslim. Termasuk di wali kota London kan. Dubes Inggris kemarin yang baru diganti itu kan juga seorang Muslim. Nah, ini juga yang jadi heboh karena pengganti Ratu sekarang ini diinformasikan akhir-akhir ini sangat intensif mempelajari Al-Quran. Allahu a'lam. Ya, mungkin dia bukan seorang Muslim, tetapi informasi yang dipublish itu semenjak istrinya wafat itu, ya, dia juga suka membaca Quran itu. Nah, Allahu a'lam. Nah, tapi adiknya Perdana Menteri Inggris, ya, yang lalu itu, siapa namanya? Sekarang Mubaligah, terkenal di Inggris, perempuan, tapi dia pernah ke Afghanistan lama, ya, sebagai wartawan. Perdana Menteri siapa sih namanya? Zamannya Pak SBY ini. Lupa ya. Laki tinggi itu, ya. Iya, ingat wajahnya, ingat. Sedicek, Ustaz. Nah, adiknya itu pernah ditahan di Afghanistan. Ya. Ditahan, bayangkan Taliban yang tahan dia perempuan. Nah, kira-kira 3 tahun bersama Taliban ditahan di situ itu. Pulang-pulang dia masuk Islam. Kenapa saya masuk Islam? Karena selama saya bertahun-tahun ditahan mereka, tidak ada satupun di antara mereka itu yang memperlakukan aku secara kasar. Ya, marah pimpinannya itu kalau ada yang mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis terhadap saya. Bahkan anaknya pun juga aku akan sekolahkan seandainya ada anak, seandainya ada sekolah yang baik di situ. Saya mendapatkan moralitas di sana itu. Allahu a'lam. Ini bukan berarti saya memprovokasi di sana, tapi bisa kita dengarkan bisa kita lihat di dalam biografinya beliau itu. Iya, itu adik kandungnya Tony Blair, ya. Adik kandungnya Tony Blair itu terkenal. Teman-teman kita di Indonesia, dia di London itu suka juga mengundang ceramah. Dia seorang jurnalis. Dan Masya Allah, perkembangan Islam di Inggris itu juga sangat kencang. Provinsi Leeds, saya kira provinsi ketiga terbesar di
Inggris itu sound systemnya speak out gitu ya, menghadap keluar. Ketua DPR-nya seorang Muslim, ya. Itu bahkan ada survei itu sekitar 40% umat Islam di lead sekarang ini. Nah, jadi ini satu bukti ya bahwa bukan saja Qur'annya yang begitu populer, tetapi kecenderungan masyarakat itu semakin disadarkan oleh kehadiran Al-Quran. Allahu a'lam. Ini bukan kita berapologia, tetapi ini suatu fakta yang ditunjukkan oleh media-media kita semuanya. Islam itu semakin dibenci, semakin berkembang. Ya. Ingat, justru peredaran Islam di Eropa itu ketika perang salib. Aneh kan? Nah, kami dulu tinggal di Philadelphia ya. Philadelphia Utara itu kulit hitam. Philadelphia Selatan itu kulit putih dominan. Mungkin teman-teman yang pernah tinggal di Philadelphia tahu persis. Tapi setelah Philadelphia Utara ini Black American ini masuk Islam beramai-ramai gitu ya, maka wilayah paling aman di Philadelphia itu di bagian utara. Dulu identik daerah kota kriminal gitu. Di sudut-sudut jalan protokol itu ada kayak pos ronda itu ya. Itu untuk merondai apa, dan bahkan di situ ada beberapa statement yang intinya Anda masuk di kawasan bebas drug, bebas prostitution, bebas juga apa itu gambling tuh, apa itu gambling, judian. Nah, justru akreditasi sekolah pendidik high level apa namanya SMA di situ, akreditasi pendidikan di kulit hitam itu lebih baik daripada di kulit putih. Akhirnya orang-orang kulit putih itu menyekolahkan anaknya di wilayah kulit hitam di bagian utara Philadelphia. Kenapa? Karena mutu pendidikannya lebih bagus. Padahal sebelumnya itu bau alkohol. Teman-teman bisa juga membandingkan ya. Kira-kira before 9/11 itu kita kalau ke New York itu di daerah Harlem. Ya, saya yakin di sini banyak pernah tinggal di New York tuh ya. Ada teman-teman pernah mempelajari di daerah Harlem itu kan, di Manhattan itu kan daerah hitam tuh. Nah, begitu mereka masuk Islam, ya, pengaruhnya siapa ini? Bukan Malcolm X saja, tapi juga Mike Tyson itu, Muhammad Ali, pengaruh Black Muslim yang terkenal. Jadi simbol Islam itu bukan simbol agama di Amerika itu, tapi lebih pada simbol pembebasan ya. Jadi walaupun tidak beragama Islam, kalau ada isu-isu yang membela agama Islam, ikut juga membela. Karena lambang Islam itu bukan sebagai lambang agama saja ya, tetapi lambang pembebasan. Ya, maka itu kanti kalau di Amerika, di Indonesia itu mirip bupati lah, semacam bupati. Yang bisa menjinakkan kulit hitam di Amerika ini adalah Islam. Jadi agak susah untuk dulu pembunuhan di Washington misalnya. Washington itu dulu rata-rata setiap tahun pembunuhan itu 200 orang. Karena bebas pakai senjata kan. Nembak, mabuk, nembak-nembakan. Nah, setelah kulit hitam ini masuk Islam ini, itu terjadi perubahan drastis. Ya. Kami juga aktif pada waktu pernah juga diminta jadi imam di Beltway itu ya, di Imam Center kita ketika masih di New York, ada teman-teman di situ juga aktif. Nah, saya dapat informasi bahwa peranan teman-teman Indonesia itu juga per hari ini setelah kami tinggalkan ya, karena kita beli gereja untuk dijadikan masjid ya, di Silver Spring. Silver Spring di Amerika itu, di Washington itu kayak Sudirmannya di sini. Kalau kita lurus itu nabrak White House itu, Gedung Putih itu, disitulah senternya Masjid Indonesia itu. Ya, Imam Center. Ya, kami ikut terlibat pada waktu proses itu karena kami masih sedang punya posisi di Indonesia ya waktu itu, Wakil Menteri Agama. Dan alhamdulillah masjid yang paling ramai dikunjungi justru Masjid Indonesia. Tadinya berbahasa Indonesia, sekarang nggak bisa bahasa Indonesia lagi karena lebih banyak jamaahnya tuh American daripada Indonesia. Ya nggak apa-apa.
Akhirnya kita bebaskan rumah-rumah di sekitar masjid kita itu. Nah, jadi poin yang saya ingin saya sampaikan dengan mengungkapkan alif lam ra ini, bahwa rahasia Al-Quran itu tersingkap setiap hari di negara maju sekarang ini, sehingga tidak bisa lagi kita menganggap Quran itu adalah kitab kolot, ya, kitab nggak ada artinya. Justru inilah keajaibannya Quran ini. Bagaimana mungkin sebuah Quran bisa memberikan kepuasan terhadap masyarakat primitif 14 abad yang lampau di Mekah pada zaman itu, tapi sampai hari ini juga mampu memberikan kepuasan intelektual terhadap manusia modern, orang seperti di Amerika dan di Eropa. Jadi bayangkan saja, Quran yang seperti ini mampu memberikan kepuasan emosional terhadap masyarakat primitif, ya sangat primitif, sangat bersahaja. Tapi hingga saat ini mampu memberikan kepuasan intelektual terhadap masyarakat dunia modern. Per hari ini belum ditemukan satu cacatnya Al-Quran yang bertentangan dengan sains modern. Misalnya kalau kita baca Bible kan, yang dengan konsep geosentriknya itu kan, bahwa yang mengelilingi bumi ini adalah matahari. Tapi sejak awal Quran memperkenalkan tidak, justru bumilah yang mengelilingi matahari. Dalam surah Yasin itu kan ada kan, ya wa kullum fi falakin yasbahun. Jadi semua ayat fisika, ayat kimia, ayat biologi luar biasa. Ya, terakhir juga waktu, bukan terakhir, beberapa tahun yang lalu, ini juga mengagetkan ya, bahwa kenapa kok kilat itu dianggap ada manfaatnya, ada negatifnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakumul barqa khaufan wa tama'an. Khauf itu ada kekhawatirannya, tamaan itu juga ada positifnya, ekspektasi positifnya itu. Nah ternyata menurut penelitian biologi mereka di Amerika, bahwa kilat itu bisa menyebabkan penetasan larva-larva menjadi larva betina. Jadi larva atau telur hama, kalau itu terjadi kilat, maka itu akan terjadi penetasan, dan yang menetas itu larva betina, jadi pembiakannya itu sangat dahsyat. Maka tidak heran dalam tempo semalam kok bisa hama orang menyerang habis padi-padiannya para petani. Itu dampak daripada kilat itu. Tapi proses nitrifikasi juga terjadi melalui kilat. Nitrification process itu kan tadinya apa ya bahasa kimianya itu, sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi oleh alam secara langsung, tapi melalui proses listrik alam yang namanya kilat itu, maka itu langsung bisa dikonsumsi oleh alam. Itulah manfaatnya kilat. Nah sekarang Amerika merekayasa kilat itu, ambil aspek utamaannya, positifnya, bagaimana mengeliminir aspek khaufnya, negatifnya. Itu dahsyat. Nah, banyak lagi informasi saintis di dalam Quran, ya, yang kayak apa itu, rebutan tuh pisang goreng tuh Quran tuh. Ayat-ayat kaunian selama ini kita nggak pernah gubris itu ya, malah justru dikunyah-kunyah di Amerika. Ya, saya punya pengalaman pribadi juga waktu ketika masih kami tugas di Georgetown University itu ya. Ada demo anti perang terhadap anti Baghdad, Saddam Hussein pada waktu itu mau diserbu ya. Nah, ada seorang mahasiswa tidak mau ikut rapat itu. Asyik ada main laptop. Ya. Apa kamu nggak peduli dengan kemanusiaan? Saudara-saudara kemanusiaan kita di Baghdad mau dihancurkan oleh pasukan Amerika. Jadi dua kampus di Amerika berhadapan, kampusnya sebetulnya tidak berjauhannya. Ya, Washington University itu Protestan, itu pro terhadap penyerbuan terhadap Baghdad. Georgetown University itu punya Katolik, itu anti penyerangan terhadap Baghdad. Jadi dua kampus ini berhadapan-hadapan. Nah, saya tugas di Georgetown-nya itu, di Katoliknya itu. Nah, terus ada satu mahasiswa yang asyik dari tadi itu main di laptopnya. Sementara teman-temannya rapat, bagaimana caranya merekayasa sebuah pemikiran supaya jangan Amerika menghancurkan Baghdad dengan bank kemanusiaan itu. Lalu balik, saya ada waktu itu.
Dia katakan, jangan dikira saya tidak memikirkan kemanusiaan. Dia kebetulan dia ahli ah, apa itu istilahnya tuh, ahli nuklir atom di angkasa luar itu loh, semacam itu, saya nggak tahu jurusan apa itu. Jadi dia memprediksi, dia tunjukkan di laptopnya bahwa ini ada meteor raksasa. Ini pergerakannya sekian, diameternya sekian. Itu dalam tempo sekian nanti akan nabrak bumi. Kalau nabrak bumi, itu nanti lebih dahsyat akibatnya daripada yang pernah mematikan dinosaurus itu. Bumi jadi bopeng. Jadi silahkan bagi tugas saya bagaimana menembakkan suatu sistem laser atau untuk menghancurkan apa namanya itu, batu besar angkasa luar itu, meteor angkasa luar itu, agar tidak menyerempet bumi. Ini bahaya kita semua. Nggak ada artinya perang Amerika dengan Baghdad itu kalau batu ini, meteor ini jatuh ke bumi. Jadi kami sedang mengukur berapa lama baru sampai ke Indonesia, berapa gesekan yang masuk, kalau menyentuh atmosfer itu berapa kehancurannya. Jadi saya betul-betul belajar ya bahwa begitu hebatnya Al-Quran. Apa yang dibahas oleh teman-teman tadi itu juga dua-duanya dalam Al-Quran ada. Pergeseran angkasa luar, benda-benda angkasa luar ada dalam Al-Quran, penghancuran suatu umat oleh umat yang lain juga ada dalam Al-Quran. Jadi saya tambah kagum terhadap Al-Quran pada saat itu. Jadi manusia itu hebat. Hebat menghancurkan, hebat juga memproteksi kehancuran itu sendiri. Nah, inilah Al-Quran. Nah, kita kembali kepada ayat kita baca ini bahwa alif lam ra tilka ayatul kitab wa Qur'an mubin. Ya, surah ini adalah sebagian daripada ayat-ayat kitab yang sempurna. Ayatun itu Bapak Ibu sekalian. Ayat itu jamak ya, ayatun. Mufradnya itu, singularnya itu adalah ayaton, pluralnya itu ayatun. Alif lam ra ayatun kitab wa Qur'an mubin. Jadi surah ini adalah sebagian daripada ayat-ayat yang sempurna. Ya, wa Qur'an mubin. Apa yang dimaksud ayat Bapak Ibu? Asumsi kita sebagai seorang muslim ini perlu direvisi lah, maksud saya. Kalau kita bicara ayat, itu konotasinya itu ayat Al-Quran, ayat berapa, ayat nomor berapa, surah berapa, ayat berapa, kan kita itu, misalnya surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 3 misalnya. Ini surah 15 ayat 1. Jadi pendekin gitu ya. Surah 15 artinya surah Al-Hijr, urutan surahnya 15 ayat 1. Akhirnya kalau kita bicara tentang ayat dalam Al-Quran, konotasinya itu ayat Al-Quran. Padahal Al-Quran menyebutkan tentang ayat itu not only the verse in the Quran ya, tapi juga ayat itu artinya the sign itu sign, tanda. Sign itu pohon itu ayat, gunung itu ayat, bulan, bintang itu semuanya ayat. Sanurihim ayatina fil afaqi, kami bentangkan ayat-ayat kami dalam alam semesta ini. Jadi ayat itu bukan hanya dalam Quran. Jagat raya ini juga menampilkan benda-benda. Keseluruhan benda dalam jagat raya itu disebut juga ayat. Jadi kalau ayat ini mengatakan bahwa alif lam ra tilka, ya, tilka itu bukan hadal kitab. Kalau hadal this is, ya kan. Kalau tilka itu those, ya, sama dengan alif lam mim dzalikal kitab, those over there. Jadi yang terhampar di mana-mana itu adalah ayat. Ya, alif lam mim atau alif lam ra tilka ayatul kitabi, ya, sebagian itu adalah ayat wa Qur'an mubin. Quran itu juga jangan diartikan hanya Quran dalam pengertian buku kitab suci kita itu. Quran itu menurut bahasa itu adalah al-qur, menghimpun. Semua himpunan itu Quran. Ya, rumah itu Quran, menghimpun batu kali, batu merah, besi, semen. Jadilah sebuah rumah. Pohon itu juga Quran, menghimpun akar, batang, ranting, daun, buah, bunga. Manusia itu Quran, ya, menghimpun keseluruhan benda-benda alam semesta. Maka itu disebut mikrokosmos. Ya. Jadi semua burung adalah Quran.
Burung juga adalah ayat karena dia tanda. Alam semesta itu juga adalah Quran karena tanda kan. Maka itu ayat artinya tanda. Alam itu juga artinya tanda. Jadi kata alam dengan ayat itu tanda. Tanda siapa? Mayu lam bihi asyai, sesuatu yang menyeberi tanda terhadap sesuatu. Jadi kalau alam ini adalah tanda, tandanya siapa? Tanda keberadaannya Allah kan. Kalau alam semesta ini adalah ayat, tanda, tanda keberadaan Allah. Dengan tanda ini kita bisa memahami Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa berbicara tentang Tuhan tanpa berbicara tentang tanda. Alam ini adalah tanda. Tidak mungkin bisa kita memahami Tuhan tanpa memahami tanda. Quran itu adalah tanda, alam ini adalah tanda, ayat itu adalah tanda. Jadi jangan langsung kita loncat bahwa ayat Quran saja yang merupakan kitab suci. Alam semesta ini juga Quran, maka itu ada dua macam Quran. Ada Quran takwini dalam bentuk alam semesta, ada Quran tadwini yang diturunkan melalui Jibril. Quran yang diturunkan melalui Jibril, inilah buku ini, kitab suci ini. Tapi kitab yang Al-Quran yang kedua adalah dalam bentuk universe, alam semesta. Itulah yang diperintahkan Jibril untuk dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bukan memerintahkan baca Quran. Jadi Nabi ketika turun pertama ayat itu Iqra, bukan suruh membaca Quran. Quran belum ada kan? Baru mau turun kok. Quran tadwini baru mau turun. Tapi yang sudah ada adalah Quran takwini. Quran dalam bentuk bintang-bintang. Karena malam kan turunnya Quran itu. Malam perintah itu ya. Jadi ketika Nabi sendirian mengintip bulan, mengintip bintang-bintang di langit di tengah malam, tiba-tiba bacalah. Maksudnya bacalah bintang-bintang itu, bacalah rembulan itu. Ya kan bulan purnama kan waktu turunnya Quran itu kan. Ya 17 Ramadan. Bayangkan 17 Ramadan itu persis bulan bintang, bulan terang sekali di atas kepala kan. Gua Hira itu bukan seperti gua kita di Indonesia loh Bapak Ibu. Kalau saya boleh mengartikan, gua Hira itu celah batu. Kalau kita dalam Indonesia itu gua itu kan masuk ke dalam nggak lihat udara, apa nggak lihat langit kan. Tapi kalau gua Hira itu teman-teman yang pernah masuk ke gua Hira, itu semacam celah batu, cuma celahnya agak sedikit dalam ya. Di ujungnya itu bisa kita melihat Ka'bah di sebelahnya kan. Di ujungnya itu bisa melihat Madinah kan. Pintu masuknya bisa melihat Madinah, arah Madinah. Pintu depannya itu, bolongannya di depan itu bisa melihat Mekah. Masih bisa melihat langit karena memang tidak terlalu panjang guanya, celah batunya kan. Jadi yang diminta untuk dibaca itu bukan Quran. Belum ada Quran yang turun. Tapi Quran dalam bentuk alam semesta itu yang harus dibaca. Jadi tidak ada kaitannya Nabi buta huruf kok disuruh membaca Quran. Nggak ada Quran turun pada waktu itu. Yang harus dibaca Quran dalam bentuk takwini. Quran dalam bentuk alam semesta ini. Ya. Jadi kalau Quran ini suci, Quran kita ini suci karena dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam semesta itu juga adalah Quran. Dari mana alam semesta? Dari Allah. Kalau alam semesta ini dari Allah berarti suci juga kan? Jadi dua-duanya suci, maka itu jangan enak-enakan mengotori bumi, membakar hutan. Itu kitab loh, kitab suci loh itu. Quran loh itu ayat loh itu. Tapi ayatnya dalam bentuk takwini, bukan dalam ayat tadwini. Jadi Iqra bismi rabbik, bacalah alam semesta, baca laut itu. Apa yang Anda lihat pada saat melihat laut tanpa batas? Baca Allah. Allah maha luas kan dalam Asmaul Husna. Keluasan Allah itu tampak pada laut yang tanpa batas. Bacalah langit, Allah maha tinggi kan, Al-Ali. Allah maha tinggi ketika kita melihat langit. Masya Allah maha tinggi engkau ya Allah. Ya kan? Begitu menyentuh melihat air, Al-Latif maha lembut engkau ya Allah. Aku merasakan kelembutanmu pada air ini. Begitu melihat cantiknya kembang, ya Allah Al-Jamil, aku melihat keindahanmu melalui sekuntum bunga ini ya Allah. Begitu menyentuh besi, ya Allah aku merasakan Al-Qawi maha kuat, maha kerasnya engkau melalui besi ini ya Allah. Jadi semua apapun yang kita lihat itu adalah nama Allah dan itu adalah ayat Allah, tandanya Allah kan. Ya Allah aku melihat pohon itu begitu indahnya ya Allah.
Nah, sepanjang kita hanya melihat alam semesta ini, tidak bisa melihat Tuhan di belakangnya, siapa yang pakai jubah alam, maka sepanjang itu kita belum membaca. Maka itu ikra 4 kali kan? Ikra, ikra, ikra bismi rabbik, ikra wa rabbukal akram ladzi 'allama bil qalam. 4 kali perintah Tuhan karena 4 lapis Quran juga kan. Untuk orang awam, untuk orang khawas, khawasul hawas untuk para nabi. Nah, itu ada teori ulumul Qurannya, itu mungkin bukan kesempatan ini kita bicarakan. Ya, hanya itu dulu Pak Sanudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz, pembahasan yang luar biasa, dan terutama tadi mengenai referensi buku tadi itu Ustadz, peserta sepertinya banyak sekali ketertarikannya, namun yang baru kita dapati dari googling Ustadz, baru buku What the Quran Meant yang ditulis oleh Gary Wills. Sementara 2 buku lainnya yang Khalifah Rashad sama Bukes, satu lagi Ustadz. Oh iya, boleh. Kalau mau difotokopi Pak Sandi boleh, ini ada. Boleh saya foto Ustadz ya, saya foto sebentar Ustadz. Ya. Oke, yang satu lagi Ustadz. Agak di ke depan ini Ustadz kan. Oke, sebentar. Geser ke depan ya. Oke, sebentar Ustadz. Sudah Ustadz. Sudah. Ya. Baik Ustadz, terima kasih sekali Ustadz atas uraian yang luar biasa pada pagi hari ini. Boleh jadi hampir sebagian besar dari kita baru mendengar informasi yang Ustadz sampaikan terkait dengan misteri di balik angka 19 itu sendiri. Nah Ustadz, kami mendapatkan informasi dari protokol jam 7, Ustadz sudah harus meninggalkan forum ini. Apakah benar demikian Ustadz? Oke, bila demikian Bapak Ibu sekalian, mohon kita sama memaklumi karena beliau harus segera berangkat ke puncak pada saat ini untuk ada pertemuan dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Mungkin sepatah 2 patah kata singkat saja dari Prof. Suryadi, boleh Ustadz mewakili? Ya silakan, nggak apa-apa kok. Kepada Prof. Suryadi kami persilakan Prof. Ya silakan Prof, nggak apa-apa kok. Cepat. Silakan di-unmute Prof. Pada Prof. Suryadi tolong di-unmute audionya. Silakan Prof. Oke, sepertinya terkendala beliau, Ustadz. Halo. Oke, silakan Prof. Silakan. Ya. Prof. Nasaruddin yang sangat kami hormati, atas nama jemaah ngaji bareng online, kami selalu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tausiahnya yang selalu membawa hal-hal baru yang belum pernah kita dengar sekalipun ya. Jadi ya luar biasa sekali Prof. Nasar, dan mohon maaf saya 2 kali kemarin Jumat itu pas ada acara di luar kota, jadi tidak bisa menyapa Prof. Nasaruddin. Dan Prof. Nasar, tidak ada kata lain selain kita selalu mengucapkan Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan. Dan hampir setiap pertemuan kita diisi dengan hal-hal baru yang baru kita dengar dan baru kita rasakan dan membuat kita termotivasi untuk semakin mempelajari Al-Quran. Insya Allah semua yang hadir pada saat ini, hampir 1.000 orang ini, memberikan satu manfaat yang sebesar-besarnya ke kita semua. Tentu dengan tingkatan kita masing-masing di dalam pengetahuan kita mengenai Al-Quran. Dan saya secara pribadi, nggak terkira luar biasa yang saya terima, dan kita semua selalu mendoakan agar Prof. Nasaruddin selalu diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga terus-menerus bisa memberikan tausiah kepada masyarakat luas ya. Kita 1.000, dan tadi malam katanya juga setiap hari di tempat Pak Hasanuddin, di berbagai kesempatan yang lain, Prof. Nasaruddin selalu memberi pencerahan kepada masyarakat luas, dan semua orang membicarakan bahwa apapun yang disampaikan Prof. Nasaruddin ini selalu memberi manfaat dan membawa dampak yang luar biasa bagi kita semua, mencintai dan mendalami Al-Quran di masa-masa yang akan datang. Demikian Prof. Nasaruddin. Dan selamat jalan, lancar semua acara yang Prof. Nasaruddin adakan pada hari ini. Terima kasih Pak Hasanuddin, Bapak Ibu sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suradi. Semoga sehat walafiat selalu dan semoga Undira semakin jaya dan barakah, serta mohon doa Bapak Ibu sekalian, besok insya Allah hari Sabtu akan dilaksanakan resepsi penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru Undira untuk angkatan terbarunya. Semoga barakah dalam ridha Allah. Nah, baiklah Prof, kami mohon kiranya dapat menutup pertemuan hari ini dengan doa, Prof. Silakan Prof. Baik. Kita doakan seluruh anggota keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, insya Allah. Oh ya, Ustadz, mohon interupsi sedikit, Ustadz. Saya baru saja mendapat berita, Ustadz. Mohon didoakan dalam forum ini untuk Ibu Nurhayati Subakat. Oh iya. Tergetar hati saya mendengarkan berita bahwa beliau terkonfirmasi ada kanker di paru-parunya, Ustadz. Mohon didoakan. Dan kemudian mohon didoakan juga untuk Ibu Siti Nurwati Farini bin Rahmat Mangkudilaga, ipar daripada Profesor Dr. Nusirwan yang akan segera juga menjalani operasi di rumah sakit. Itu aja Ustadz, tambahannya Ustadz, masih. Ya, baik, kepada sahibul hajah, semoga diberikan kebaikan, keberhasilan, kesuksesan, dan juga insya Allah kesehatan, keselamatan untuk kita semuanya juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaikal khaira kullahu wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa naqbid. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka ladzabil kuffari muhtar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Prof. Selamat jalan Ustaz. Terima kasih Pak Sanudin. Ya, selamat kasih semuanya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan saya sudah diinformasikan sejak pagi hari ini bahwa beliau harus meninggalkan jam 7 pagi. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara kita. Insya Allah kita akan berlanjut lagi nanti malam dengan membaca juz ke-14. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.